Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Eka Ananda dengan NIM 240201005. Di sini saya mempunyai tugas untuk membuat form data diri sederhana. Langsung saja kita masuk pada penjelasannya. Di sini jangan lupa kita aktifkan dulu XMPP-nya. Kita masuk aja pada bagian Apache sama MySQL-nya. Kita masuk pada localhost-nya. Nah, ini adalah tampilan awal. Setelah itu kita membuat sebuah database-nya pada XMPP-nya. Nah, setelah itu kita klik new, kita membuat database baru. Nah, di sini namanya kita langsung saja masukkan, yaitu nama yang kita buat adalah DBMHS. DB melambangkan database dan MHS melambangkan mahasiswa. Setelah itu kita, nah ini sudah jelas banget ya, udah masuk pada bagian database-nya yaitu DBMHS. Setelah itu di sini kita membuat tabelnya. Nah, di sini tabelnya saya kasih nama yaitu mahasiswa. Oke, di sini jumlah kolomnya ada 4, langsung saja kita klik. Nah, ini tampilannya. Oke, tampilannya ada 4 kolom ya. Yang pertama kita isi name. Setelah itu kita isi integer atau int, kita singkat. Jumlahnya ada 9. Nah, ada 9. Setelah itu kita yang kedua memasukkan nama. Nama jumlahnya ada, kita kasih 30 ya. Ini menggunakan varchar. Nah, setelah itu alamat kita isi teks karena alamat itu berbentuk tulisan huruf. Setelah itu tanggal lahir kita kasih date karena berupa tanggal. Baik. Di sini nanti ada penjelasan primary key. Kita isi primary key-nya. Primary key-nya yang akan kita buat adalah name sebagai primary key. Nah, ini primary key-nya, kita ketik primary key. Nah, kita klik simpan. Nah, ini guys tampilannya udah jadi berbentuk database, name, nama, alamat, serta tanggal lahir. Udah sangat jelas penjelasannya. Tampilannya seperti ini ya. Setelah itu kita keluar dulu dari localhost XMPP-nya. Kita keluar, lalu kita masuk pada bagian Java NetBeans-nya. Tunggu dulu ya, baru loading. Nah, ini sudah masuk pada Java NetBeans-nya. Nah, ini tampilan awalnya. Kita lihat sama-sama. Nanti di sini saya tidak akan menjelaskan panjang lebar ya guys. Saya akan menjelaskan pada bagian-bagian tertentu saja. Karena untuk mempersingkat waktu, jadi saya tampilkan desainnya udah jadi. Nanti saya jelaskan satu persatu. Nah, ini tampilannya. Ini tampilan form data diri sederhana yang sudah saya buat. Nah, di sini ada tulisan form data diri sederhana. Kita menggunakan yang namanya label. Setelah itu name, nama, alamat, tanggal lahir. Ini juga sama ya guys, menggunakan label. Setelah itu ada kolom yang pertama. Ini kita menggunakan text file. Ini menggunakan text file. Dan untuk nama, tanggal lahir ini sama, yang membedakan adalah alamat. Itu alamat. Kita menggunakan text area ya. Lalu untuk bagian ini ada keterangan X, tahun, tanggal, dan bulan. Ini kita juga menggunakan label karena ini ketentuan cara penulisan kita dalam mengaplikasikan tanggal, bulan, sama lahir. Nah, di sini ada tulisan simpan, batal, edit, dan hapus. Ini kita menggunakan button karena ini adalah kunci utama dari codingan yang akan kita buat. Nah, setelah itu kita masuk pada table. Ini kita menggunakan tabel ya guys. Nah, nanti ketika data-data kita udah tersimpan, itu muncul di bagian tabelnya sini. Nah, seperti itu tampilan dari desain yang kita buat. Nah, setelah itu kita masuk pada bagian codingannya ya. Nah, di sini udah sangat bingung sekali ya untuk masuk pada bagian codingannya. Nah, ini bisa kalian amati satu persatu, codingannya itu sangat membingungkan ya. Nah, jadi saya tidak akan menjelaskan dari awal, cuman saya menampilkan saja. Nah, di sini adalah yang pertama itu ada import. Kita agar bisa terkonek dengan codingan yang lain itu kita perlu adanya import. Nah, ini ada koneksi, itu biar bisa terkonek dengan yang lainnya. Setelah itu nanti ada tampilan-tampilan bersih dan lain sebagainya. Nah, ini jika bersih itu kita hapus, maka tampilan yang kita buat atau kita taruh di formnya ini akan bersih ya, tidak terkoneksi atau tidak tampil sama sekali. Nah, maka dari itu kita perlu adanya bersih di situ. Nah, ini codingan yang sudah saya buat ya guys. Ini sudah saya aplikasikan satu persatu. Saya tidak akan mengulang lagi ya. Nanti ketika teman-teman mau belajar coding yang lebih lanjut, bisa tonton videonya yang lebih mahir ya guys. Mohon maaf tidak saya jelaskan satu persatu. Nah, setelah ini untuk bagian desainnya ini jangan lupa kita change dulu. Kita klik kanan, change. Setelah itu ganti namanya menjadi txt name, txt nama, txt alamat, txt tanggal lahir. Agar apa? Codingan kita itu bisa terkonek. Nah, setelah itu bagian simpan itu jangan lupa kita pakai cmd simpan guys, agar bisa menyimpan data yang udah kita aplikasikan. Nah, ini jadi nanti outputannya kita tunggu bareng-bareng di akhir ya. Setelah itu jangan lupa kalau kita mau run filenya, kita klik kanan dulu bagian libraries. Nah, kalau sudah bagian libraries kita klik kanan, terus kita klik bagian add jar
ini nah, tampilannya seperti ini guys. Setelah itu kita masuk klik pada bagian MySQL-nya. Kita aktifkan dulu. Jangan lupa lalu kita run file. Nah, ini tampilannya seperti ini. Semoga bisa ya guys. Nanti kalau kita coding, kalau kita masukkan, semoga berhasil. Tunggu ya. Nah, ini kalau sudah kita full layar. Nah, di sini bentar ya. Tunggu saja. Saya masukkan untuk percobaan ya guys. Ini NIM saya dulu 240201. Nah, di sini untuk namanya, bagian nama ini DCK Ananda alamat. Nah, untuk bagian tanggal lahir ini kita masukkan tahun dulu. Setelah itu bulan, setelah itu tanggalnya. Baik, kita klik simpan. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga berhasil ya guys. Nah, data kita berhasil disimpan. Ini udah tampil sangat jelas ya. Data yang kita buat ada satu data yang udah kita buat. Nah, ini berhasil disimpan. Setelah itu kita akan mencoba bagian batal. Semoga jadi juga ya codingan kita. Dan nanti kalau teman-teman mau belajar codingan lebih lanjut, bisa tonton video yang lebih mahir ya. Untuk codingan yang lain nanti kita taruh di deskripsi ya guys. Jadi saya tidak menjelaskan satu persatu masalah codingan. Nah, di sini nanti saya akan menjelaskan bagian batal. Kita coba dulu ya. Nama kita masukkan, setelah itu alamat kita masukkan juga. Tanggal lahir kita juga masukkan. Setelah itu kita klik klik batal. Nah, di sini data kita bersih, habis hilang semuanya karena kita udah klik bagian batal. Jika kita klik bagian batal, itu kita akan kembali lagi untuk menulis bagian batalnya dari depan, dari awal. Nah, di sini kita masuk bagian edit. Yang akan kita edit bagian nama kita ya, nama saya, nama yang udah saya contohkan tadi. Kita klik bagian edit, kita edit nama sesuai yang akan kita edit. Nah, tampilannya seperti ini guys, semuanya hilang. Yang kita edit nama saja, berarti yang muncul namanya saja. Setelah itu nanti kita akan masuk pada bagian hapus ya guys. Hapus. Kalau kita dengar bagian hapus berarti hilang semuanya. Ya, codingan kita hilang semuanya guys. Hilang semua. Nah, jadi gini ya, bersih semula seperti kenangan kita. Enggak, bercanda. Seperti ini ya tampilan dari desain yang kita buat, yang saya buat. Baik, cukup sekian penjelasan dari saya, baik codingan simpan, batal, edit, dan hapus. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di materi-materi selanjutnya dan kembali lagi di tugas selanjutnya. Bye-bye.